Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Sekarang saya berada di Otohai, yes. Dan ini adalah video untuk melepas kepergian salah satu mobil kesayangan kami, Lexus ES300H tahun 2022. Yang ini saya beli waktu itu untuk istri saya. Dan terpaksa harus dijual karena Toyota Velfire-nya sudah datang. Dan Toyota Velfire memang dibeli untuk menggantikan beberapa mobil, termasuk mobil ini. Sebenarnya dari segi kondisi ini masih benar-benar seperti baru. Bukan pedagang nih ya, saya ngomong ya, maksudnya saya benar-benar jujur, ini mobil masih warranty dan kilometernya masih sangat-sangat sedikit. Kondisinya masih sangat prima, nggak pernah insiden, nggak pernah tabrakan, nggak pernah kena banjir, nggak pernah baret. Benar-benar kondisi mirip banget keluar dari showroom. Dan di video ini saya akan perlihatkan ke Anda bagaimana kondisi-kondisinya dan menyetir mobil ini mungkin untuk yang terakhir kalinya sebelum nanti mendapatkan owner baru. Nah, sedikit sejarah tentang Lexus ini. Lexus ini saya pesan di tahun 2021, walaupun delivery-nya di 2022, jadi ini mobil tahun 2022 ini adalah yang sudah facelift ya, ES300H yang sudah facelift, jadi sama seperti yang masih ada di showroom sekarang. Tapi kalau sekarang Anda beli di showroom itu mesti inden karena kuotanya nggak banyak dari Jepang, ini masih CBU Jepang. Nah, mobil ini saya beli waktu itu untuk menggantikan mobil istri saya yang seperti ini, Mercedes-Benz C300 W205. Oh, ini C200 tapi ya mirip lah bentuk bodinya. Karena waktu itu istri saya bilang C300 itu agak keras bantingnya, dan emang benar agak keras, dia sporty. Kemudian dalamnya juga nggak lega-lega amat, walaupun nyetirnya fun to drive-nya luar biasa. Makanya istri pengen mobil yang lebih nyaman dipakai, lebih lega, walaupun tidak se-fun to drive BMW atau Mercy gitu. Nah, ini adalah pilihan yang paling cocok menurut saya. Karena waktu itu mobil ini saya pilih karena bentuknya, apa ya, berwibawa sekali bentuknya. Lebih berwibawa dibandingkan BMW seri 5 atau Mercy E-Class sekalipun kalau menurut saya. Karena mungkin ada nuansa apanya ya, nuansa birokratnya di sini, apalagi warnanya hitam seperti ini, itu udah pas banget. Dan kemudian alasan berikutnya kenapa waktu itu mobil ini saya beli adalah dia memiliki mesin yang paling hemat di kelasnya. Ini adalah unit 2500 cc hybrid. Dan sistem hybridnya ini luar biasa dan tidak ada lagi di kelasnya yang menggunakan mesin hybrid seperti ini. Ini bahkan sudah hampir 2 tahun dipakai. Itu sudah 2 tahun malah, ya hampir 2 tahun lah, hampir 2 tahun dipakai. Itu malah konsumsi BBM-nya itu mirip-mirip LCGC. Ini 119 rata-rata, ini Pak Sohib yang paling sering bawa. Dan saya juga tidak menyuruh dia untuk nyetir hemat, nyetir normal-normal aja. Bisa 119, sejelek-jeleknya 118 masih ini mobil. 18 km per liter, itu luar biasa. Jadi mobil ini sangat jarang beli bensin. Kemudian pada saat itu juga yang saya jadikan alasan kenapa beli mobil ini adalah ruang belakangnya yang sangat lega. Jadi ini ruang belakangnya sangat lega, sangat nyaman tempat duduknya. Peralatannya juga banyak, fitur-fiturnya, ada tirainya buat ini buat privacy, audionya Mark Levinson, kemewahannya luar biasa. Dan ini ada rear seat entertainment yang dia tidak terintegrasi dengan head unit, dan ini malah menyenangkan karena tinggal tethering internet, kita bisa Netflix, kita bisa YouTube, dan anak saya seneng banget nonton TV di belakang dan sangat mudah menggunakannya karena dia tidak terintegrasi dengan bagian depan. Kemudian kursinya juga ini bisa reclining, aduh, jadi benar-benar nyaman sekali. Ini kenyamanannya premium dan nggak tertandingi oleh rival sekelasnya. Dan istri saya juga sangat senang. Dan kalau misalnya Anda bisa lihat kondisi joknya semua benar-benar seperti baru, karpetnya juga seperti baru, tirai-tirai, nggak ada yang masalah sama sekali. Kemudian di sini kan yang paling banyak gores-gores nih, tempat duduk biasanya di sini. Ini nggak ada sama sekali, bener-bener semua masih mulus, setir juga masih mulus, tidak ada PR sama sekali. Bagasinya mobil ini juga besar.
muat macam-macam. Car care kitnya masih ada, semua perlengkapan standarnya semua masih ada. Dan velg ban ini juga masih standarnya, bannya masih bagus sekali, dan velgnya juga dia semi chrome gitu ya, tidak ada baret. Karena nggak pernah kenapa-napa juga sih, nggak pernah mentok-mentok juga sama sekali. Aduh, ini mobil masih bagus banget. Dan sekarang kita lihat kilometernya dong. Lihat tuh kilometernya berapa. Mobil dipakai 2 tahun. Kilometernya baru 5.000-an kilo. Dan ini nih, Equil. Ini pas pertama kali beli dapat, tapi ini bukan dari pertama kali beli ya. Ini mobil sebelum saya taruh di Autohai baru saja melakukan servis. Jadi servisnya karena kilometernya nggak tercapai, saya lakukan tiap 6 bulan sekali, dan pelayanan Lexus itu luar biasa. Setiap kali selesai servis itu dikasih lagi minuman seperti ini. Aduh. Ini mobil tadinya nggak pikir saya bakal tergantikan gitu ya, karena ini kelasnya BMW seri 5, kelasnya Mercy E-Class, tapi saya nggak menemukan perbandingan yang setara dalam hal kenyamanan dan kehematan, karena ini seperti di kelas di atasnya. Jadi kenyamanannya seperti di atasnya seri 5 dan E-Class, tapi kehematannya kayak kelas yang jauh di bawahnya kayak LCGC hematnya. Oke, sekarang saya akan bawa jalan mobil ini. Karena saya juga jarang sekali bawa ini. Terakhir itu Pak Sohib, dan ini mobil kemarin dijemput oleh Autohai. Sekarang saya pengen merimain lagi rasanya berkendara dengan mobil ini. Mungkin ini salah satu mobil yang, malah mungkin ini mobil yang paling bagus kondisinya yang pernah saya jual dalam kondisi bekas. Ya karena mobil ini jarang banget dipakai dan semuanya masih seperti baru. Untuk rasa nyetirnya sendiri mungkin bukan fun to drive yang dinamis gitu ya, tapi mobil ini bisa dibilang very nice to drive. Dia tenang, bantingannya nyaman, kemudian dia sangat hening karena ini kacanya juga udah double glass, dan karena dia hybrid, jadi mesin bensinnya itu sering sekali mati. Hanya pakai baterai aja, tenaga listrik aja, karena dia mengumpulkan energi kinetik menjadi listriknya tuh sangat efisien ininya sistem dari Lexus ini. Jadi selain dia hemat, nyetirnya juga tenang gitu. Nggak ada gitu keinginan kita pengen ngebut atau pengen zigzag gitu. Walaupun sebenarnya kalau ngebut oke juga. Ini mobil tenaganya di atas 250 HP. Terus habis itu dia ada tenaga dari listrik juga yang bisa cukup instan gitu melajukan mobilnya. Tapi nggak, kita pengennya tuh santai bawa mobil ini. Apalagi di penumpang belakang itu benar-benar relax. Saya ingat banget waktu pertama kali saya pilihkan mobil ini untuk istri saya. Istri saya awalnya masih ragu-ragu gitu ya. Tapi ya udah, Mercy-nya dijual, ini saya bawa ke rumah. Begitu dia coba, langsung dia seneng banget, dia sayang banget sama mobil ini. Bahkan Aura juga seneng banget naiknya. Nah, tapi memang mobil ini jadi jarang dipakai karena istri saya bilang, aduh kayak auranya terlalu mewah gitu Lexus gitu. Dia malah lebih nyaman pakai Alphard yang tua, Alphard tahun 2013 gitu ya. Jadi Lexus ini nih dipakai cuma buat special occasion gitu ya. Misalnya kita mau ke ada kawinan gitu ya, diantarin sama Pak Sohib pakai ini. Dan ini keluar kota cuman sekali seingat saya. Itu pada saat saya sama istri saya iseng, yuk kita ke Cirebon yuk. Gitu cari kuliner di sana, terus kita naik Lexus aja yuk. Udah lama nggak pernah dipakai gitu Lexusnya. Ya udah, terus kita pakai ini dan kita juga kaget keluar kota itu bensinnya hemat sekali, di dalam kota juga hemat sekali.
Dan abis itu nggak pernah dipakai keluar kota lagi. Apakah mobil ini pernah ada trouble? Pernah ternyata, tapi bukan problem yang krusial. Jadi satu-satunya problem dari mobil ini yang pernah terjadi adalah ketika itu nggak bisa start. Ternyata aki 12 voltnya sudah lemah karena memang sudah mendekati 2 tahun. Dan setelah itu juga diganti akinya dan normal lagi semuanya. Jadi memang sesuatu yang wajar ya kalau aki 12 volt itu lemah. Tapi lainnya nggak ada. Bahkan saya juga baca bahwa Lexus itu di Eropa selalu dinobatkan sebagai yang terbaik masalah reliability. Jadi ada perasaan tenang juga gitu bahwa mobil ini dibandingkan merek Jerman misalnya ya. Merek Jerman tuh bagus. Tapi masih ada gitu kekhawatiran, aduh nanti reliability-nya gimana ya. Walaupun saya pakai BMW, pakai Mercy juga nggak pernah ada masalah gitu ya. Tapi Lexus ini lebih menenangkan karena adanya penghargaan terutama di Eropa masalah reliability-nya. Dan memang dia adalah fancy brand dari Toyota, tapi ini tidak terasa seperti Toyota. Ada yang bilang ini Camry versi mahal gitu ya. Mungkin mesinnya sama dengan Camry Hybrid. Secara basis ada miripnya, tapi dia lebih besar dan dia lebih mewah, lebih tenang, lebih canggih, dan beda rasanya dengan Camry. Ini terasa benar-benar proper seperti sebuah mobil premium. Ini adalah Lexus pertama yang saya beli dan nggak kecewa sama sekali dengan mobil ini. Bahkan kalau misalnya nggak ada Velfire, mungkin mobil ini juga nggak akan dijual, kita akan pakai terus. Tapi memang saya punya rencana kan untuk mengurangi jumlah mobil ya. Saya jujur aja deh ngaku, jumlah mobil terakhir ini ada 21 dan menurut saya itu kebanyakan gitu ya. Walaupun sebagian juga mobil yang tua gitu ya, yang harganya nggak terlalu mahal gitu. Nah, dengan hadirnya Velfire itu saya lihat ada beberapa mobil bisa digantikan, termasuk ini, dan istri juga sudah setuju. Jadi bukan saya langsung main jual ya, istri juga setuju dan dia lebih nyaman pakai Velfire itu. Istri saya kan mungkin kalau jalan kan sama anak saya, sama babysitternya, dan kadang-kadang bawa stroller, bawa barang-barang. Di Velfire itu lebih praktis. Walaupun kalau masalah untuk nyetirnya gitu ya dan elegannya di jalan, rasanya Velfire nggak bisa ngalahin elegannya dari Lexus ES 300h ini. Oke, sekarang kita jalan balik ke Auto High. Well, namanya mobil pasti ada plus minusnya. Nggak mungkin mobil itu semuanya plus. Dan saya sudah pernah bikin video tentang apa yang saya suka dan apa yang saya kurang suka dari Lexus ES 300h ini. Search aja Fitra Eri Lexus ES atau Fitra Eri Lexus saja gitu, nanti salah satu videonya pasti keluar. Itu hal-hal yang saya suka dan tidak di situ lebih detail semuanya. Tapi overall ini mobil yang memuaskan untuk dimiliki. Dan oh iya, satu yang saya lupa, yang luar biasa dari memiliki mobil ini adalah pelayanan dari Lexusnya. Itu tidak pernah saya temui di pabrikan lain. Selalu diingatkan kalau kita mau servis kalau udah waktunya. Dan mobil dijemput, mobil dikembalin dalam keadaan bersih, plus ada minuman seperti ini. Kadang-kadang dikasih origami dengan kertas gitu. Setiap ulang tahun itu saya diucapin selamat ulang tahun. Dan setelah melakukan servis pasti ada dari customer relationnya atau siapalah itu melakukan survei bagaimana kepuasan saya. Bahkan kalau saya datang sendiri untuk servis ke bengkel Lexus, itu juga pelayanannya luar biasa. Terus fasilitasnya, tempat ruang tunggunya mewah, dan ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita nikmati di bengkel Lexus itu. Nah, sekarang siapa sih sebenarnya profil orang yang cocok buat memiliki Lexus ES 300h ini? Pejabat cocok, pejabat. Pejabat gitu ya, karena mobilnya benar-benar berwibawa. Tapi juga bagi Anda yang pengen mobil premium yang lega, nyaman, hemat. Disetir sendiri masih nice ya, karena dia ukurannya juga nggak yang terlalu gede-gede banget. Dan apalagi menjadi penumpang belakang itu benar-benar sangat nikmat. Dan harganya, harga mobil ini
harga barunya saja di bawahnya BMW seri 5 dan Mercy E-Class, di bawah 530i, di bawah BMW E300. Bahkan harganya tuh mirip-mirip dengan kelas yang di bawahnya seperti C-Class seri 3 gitu. Jadi mobil ini bisa Anda miliki dengan harga yang sangat-sangat reasonable, tapi kualitasnya luar biasa. Banyak sekali pabrikan mobil lain tuh bingung kenapa Lexus ES 300h itu bisa dijual demikian kompetitif. Apalagi mesinnya mesin hybrid lagi, bukan mesin yang normal gitu. Tapi ya udah, begitulah keadaannya, dan saya juga menjual mobil ini dengan harga normal. Kalau Anda ingin tahu berapa harganya, Anda silakan langsung ke Instagramnya Autohai. Tapi yang jelas, saya berharap siapapun yang memiliki mobil ini bisa melanjutkan dan menyayangi mobil ini. Mobil ini masih sangat bagus kondisinya, selalu perawatan itu di bengkel resmi, masih warranty pula, dan kondisinya benar-benar seperti mobil baru. Dan dengar-dengar sekarang kalau Anda pesan Lexus ES 300h di Lexus, itu Anda harus nunggu karena lumayan ngantri mobil ini. Tapi kalau ini Anda bisa langsung bawa pulang. Aduh, senangnya bisa punya pengalaman memiliki Lexus, dan persis seperti yang saya bayangi bagaimana rasanya memiliki sebuah Lexus. Nah, saya mau nikmatin mobil ini sambil balik ke Autohai. Seneng ya, ada rasa harunya, tapi ada rasa senengnya juga nyetir mobil yang sudah kita miliki sekian lama untuk terakhir kalinya. Terima kasih Lexus, terima kasih udah membawa istri dan anak saya dengan penuh rasa nyaman dan sangat hemat dan sangat reliable. Semoga kamu mendapatkan majikan baru yang bisa merawat kamu dengan baik. Dan bagi Anda mungkin yang ingin melihat mobil ini atau berminat ke mobil ini, silakan langsung datang ke Autohai Bintaro, atau Anda juga bisa hubungi Autohai di sini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitrairy jika Anda belum. Follow Instagram saya dan Instagram Autohai di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.